Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Mbak Ari. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Ari sehat? Alhamdulillah sehat. Oke Bu Lia. Ya. Alhamdulillah hari ini saya akan mengadakan ini ya. Iya. Seperti bukan wawancara sih, hanya sekedar refleksi saja gitu. Nah, besok hari Senin ya, saya akan mengadakan observasi di Bulia, di kelas Bulia. Dan kalau ada hal-hal yang memang mungkin butuh kita sharingkan, nanti kita bisa sharing bersama. Nah, Siap. Bulia kan jenengan sudah hampir sudah hampir 1 tahun ya membersamai A1 A2 begitu ya. Iya. Bulia kira-kira ada nggak hambatan atau mungkin masalah-masalah ataupun kesulitan yang selama ini Bulia hadapi dengan anak-anak gitu? Kalau kesulitan secara maksudnya kesulitan yang berat begitu ya, insya Allah nggak ada Bu, karena Nggak ada ya? sebelumnya kan di TK yang lain saya juga udah pernah Oh gitu, ngajar, udah mengajar ya. ya. Nah, jadi mungkin hanya penyesuaian dengan pembiasaan yang selama ini berjalan di Salman gitu ya. Oh iya, penyesuaian aja ya. Betul, Artinya penyesuaian jenengan dengan keadaan anak itu insya Allah sudah terbiasa sudah, begitu ya. dengan berbagai karakter dan gaya belajar anak gitu nggih. Ya Masya Allah ya, karena memang jenengan sudah lama mengajar itu sepertinya dengan anak itu sudah terbiasa ya untuk Insya Allah. menghadapi anak begitu ya. Ya Alhamdulillah sih Bu Lia, kalau memang jenengan tidak ada masalah dengan anak, artinya kan jenengan sudah siap sepenuhnya menjadi seorang guru begitu ya, dan masuk ke dalam Salman Al Farisi begitu. Alhamdulillah. Nah, penyesuaian tadi nanti bisa sambil jalan ya Bu Lia. Insya Allah. Nah terus Bu Lia, alhamdulillah karena tidak ada begitu kesulitan. Kemudian tentu ketika dalam jenengan bersama kan ada anak yang mungkin dalam harapan kita gitu ya, anak itu juga menjadi lebih baik ya, artinya betul. entah secara karakter, entah secara kognitif, secara emosi begitu ya. Itu kan tetap kita ada tujuan ya, ada targetnya. Kan nggak semua anak itu lahir maksudnya masuk ke sekolah sama dalam keadaan baik-baik saja. Nah, Bu Lia, besok Senin ini kan topiknya apa Bu Lia? Topiknya keberagaman budaya. Sopan santun ya, tentang lokal, sopan santun budaya lokal Jogja. Gitu. Jenengan mengangkat tema topik itu apakah ada tujuan yang akan jenengan capai nanti Bu Lia? Iya, kebetulan di Indonesia ini kan beragam sekali ya Bu Ari ya, budaya yang kita miliki. Indonesia sangat luas begitu ya, dengan berbagai kekayaan budaya, keragaman suku bangsa gitu ya. Nah, alhamdulillah di kota Jogja ini kebetulan saya juga bukan asli Jogja gitu ya, jadi sambil saya juga belajar gitu ya. Budaya Jogja itu sendiri kebetulan kan memiliki banyak sekali keanekaragaman ya, ada makanan, ada bajunya, ada rumah adat gitu ya. Yang terutama di sini saya ingin menekankan kepada anak-anak tentang sopan santun, sopan santun di dalam percakapan begitu ya, bagaimana cara mereka berbicara dengan sesama teman, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih dewasa begitu ya. Kan ada tingkatan bahasanya seperti itu. Oh iya, berarti artinya karena jenengan bukan orang Jawa begitu ya, tentu saja jenengan juga menyesuaikan ya. Iya, saya juga belajar. Betul. Jenengan sama belajar, anak juga sama-sama belajar. Jadi betul. guru dan anak sama-sama belajar. Ya, intinya bahwa ini kan topiknya memang tentang sopan santun unggah-ungguh ya. Berarti nanti jenengan juga mengajarkan ke anak gitu ya, tentang sopan santun kepada anak. Jadi target yang akan jenengan sampaikan nanti tentang sopan santun atau unggah-ungguh kepada anak. Karena yang terutama itu. Kenapa yang jenengan angkat maksudnya tentang itu? Iya, karena menurut saya dari sopan santun, adab itu kunci utamanya ya Bu Ari. Insya Allah kalau mereka di awal sudah paham dan sudah maksudnya kita sudah berhasil menanamkan itu begitu ya, Insya Allah hal yang lain bisa mengikuti dengan baik seperti itu. Artinya penanaman karakter ya. Betul, karakter dulu yang harus diperbaiki, yang harus ditanam seperti itu. Nanti yang lainnya akan mengikuti begitu ya, karena kan justru karakter itu yang akan kita pegang ya. Terus nanti ketika yang mengadakan dengan tujuan tadi kan tentang sopan santun yang akan jenengan ambil ya. Kira-kira rencana jenengan nanti yang akan jenengan sampaikan di pembelajaran seperti apa Bu? Ada kegiatan-kegiatan apa saja gitu? Ya, jadi untuk kegiatan banyak ya. Jadi insya Allah kalau dari segi karakter tadi saya ingin menanamkan, mungkin nanti praktek ya Bu Ari, lebih ke praktek. Mungkin nanti bisa kita buat seperti berkunjung gitu ya. Nanti bagaimana cara izin masuk ke rumah, mengucapkan salam, kemudian caranya ketika dipersilahkan. Jadi nanti sama-sama belajar, yang jadi tuan rumah dan yang jadi tamunya juga sama-sama belajar dalam percakapan. Iya, betul. Kemudian nanti
tidak hanya dalam tutur bahasa saja, tapi juga perkenalkan budaya Jogja yang lain. Oh gitu. iya, siap. Ada bajunya, kemudian ada apa namanya makanan seperti itu. Iya, iya. Berarti nanti lebih kepada budaya, memang karena budaya yang akan kita tonjolkan ya, budaya, dan tapi juga budaya Jogja. apa Bu, jenengan menggunakan teknis yang praktek karena memang anak-anak lebih konkret ya, lebih konkret, dan mereka tidak dengan menggunakan abstrak hanya sekedar kulon wun Iya, begitu ya. harus praktek. Iya, harus praktek. Ya kan nanti kan tetap akan ada anak ya, misalnya yang mereka dengan beberapa gaya belajar, atau mungkin yang satu mungkin dia senang dengan membaca, kan karena dia lebih visual gitu ya, dan mungkin dia auditori, atau mungkin dia sering bergerak gitu. Nah, Bu Lia nanti akan ada trik-trik kegiatan yang memang itu sudah dirancang begitu ya. Ya mungkin di awal nanti saya sampaikan dengan nyanyian dulu gitu ya, kan ada anak yang jiwa seninya menonjol juga ya Bu Arya, ada yang senang nyanyi gitu, kemudian mungkin nanti bisa sedikit diperkenalkan dengan tariannya gitu ya. Ya betul. Sedikit aja gitu ya. Energik ya. Iya, jadi sudah sudah disetting untuk beberapa anak-anak yang dengan tipe-tipe tertentu ya, tentu saja. Terus kemudian nanti ketika jenengan kan mengajar anak itu tentu saja menghadapi beberapa situasi yang kadang ada mood, ada apa begitu, itu Bu Lia sudah punya strategi khusus ya. Insya Allah nanti saya juga menyiapkan ya semacam luspat yang apa ya, permainan gitulah untuk mengalihkan mereka supaya nggak bosan gitu. Ya, oke ya, siap. Oke Bu Lia, saya tunggu nanti aksinya jenengan di hari Senin ya. Nanti saya akan melihat cara Bu Lia. Bukan cara sih sebenarnya, ini ya kita sharing aja ya sambil saya juga belajar, nanti saya juga akan mendapatkan apa yang bisa jadi saya nggak dapat dari sini, tapi saya juga dapat dari Bu Lia. Jadi kita sama-sama belajar. Oke. Siap. Ini RPP-nya ya. Oke, terima kasih. Coba nanti saya alhamdulillah ya sudah cukup lengkap begitu. Nanti koreksinya. Siap. Oke Bu Lia. Besok kita tunggu hari Senin ya. Nanti saya akan masuk ke kelas dengan siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sehat Belia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Bari? Sehat-sehat juga. Alhamdulillah. Belia, kira-kira apa yang jenengan kemarin apa ya ditujukan? Maksudnya tujuan pembelajaran yang sudah jenengan sampaikan waktu kita praobservasi kemarin, apakah sudah tercapai atau belum? Ya baik Bu Ari. Jadi kalau untuk tujuan pembelajaran, karena subtopik kita tentang budaya ya, nilai luhur budaya Jawa, khususnya Yogyakarta, gitu nggih. Nah saya ingin menyampaikan ke anak-anak, ingin menginformasikan ke mereka yang pertama adalah bahwa Jogja ini khususnya itu memiliki banyak sekali nilai-nilai budaya seperti itu. Jadi ada tutur kata gitu ya. Bahasa Jawa sendiri kan ada tingkatannya ya, ada yang apa ya kalau istilahnya moko, kromo gitu ya. Terus ada apa namanya makanan, kemudian ada baju adat, ada rumah gitu, kemudian ada tarian gitu nggih. Nah, kalau kemarin yang ingin saya kedepankan yang terutama adalah masalah dalam percakapan seperti itu. Jadi saya ingin anak-anak itu mungkin kalau di rumah nggak semua anak-anak berbahasa Jawa ya, apalagi bahasa Jawa halus gitu, mungkin banyak yang bahasa Indonesia. Karena kan orang tuanya juga mungkin seperti saya, nggak semuanya bisa. Orang tua Jawa. Itu dua-duanya dari suku Jawa gitu ya. Kayak di rumah juga saya kebetulan bahasa Indonesia gitu Bu Aring. Nah jadi kemarin memang yang saya sampaikan yang pertama saya ingin menanamkan pada mereka tentang percakapan dalam bahasa Jawa halus seperti itu. Kemarin saya sempat menyampaikan tentang waktu ya, jadi kalau pagi apa begitu ya, kemudian kalau diberi apa ucapannya, kemudian juga cara bertamu gitu ya. Kalau ada orang yang datang, kadang-kadang anak-anak itu ketika ada tamu suka bingung nih disuruh apa nih, langsung ditanya cari siapa gitu atau gimana gitu. Nah seperti itu, cuma memang kemarin kendalanya terlalu banyak gitu ya, jadi kemarin belum sempat mengatur siapa yang jadi tamunya, siapa yang jadi tuan rumahnya seperti itu gitu. Jadi kalau kemarin itu anak-anak masih semuanya jadi tamu ya, nah saya yang menjadi tuan rumah. Jadi baru sebatas anak-anak mengetahui cara menyambut tamu itu dalam bahasa Jawa seperti apa, misalnya kula nuwun, kemudian monggo apa namanya melebu gitu ya, kemudian monggo lenggah gitu seperti itu. Ya, berarti intinya bahwa Bu Lia ini ingin menyampaikan ke anak tentang sopan santun ini ya, yang utamanya yang seperti utama. itu. Jadi memang ini ada juga di apa tujuan dari kita di IKM pun juga ada begitu ya, tentang kesopanan, kesantunan begitu kan memang itu. Dan alhamdulillahnya itu juga terbingkai dalam topik yang masuk ke dalam budaya Jawa begitu. Nah, Bu Lia karena memang kita di Jogja ya, di Jogja biasanya memang lebih kebanyak kita menggunakan unggah-ungguh gitu kalau dalam bahasa dalam masyarakat Jawa begitu di Jogja. Tapi alhamdulillah meskipun Bu Lia bukan asli suku Jawa ya begitu bukan masih suku Jawa ya mungkin ya, tapi bukan dari Sunda Jogja ya. Iya karena Sunda juga masuk ke Jawa, bukan dari Jogja begitu ya. Mungkin agak maksudnya agak lama untuk beradaptasi. Kemarin gitu sempat ini juga sempat mikir kalau ini gitu. Apa ya? Padahal udah di rumah udah diingat-ingat ini. Tapi alhamdulillah bisa beradaptasi dengan ini ya, dengan apa kebiasaan orang-orang Jogja begitu. Ya, kalau saya menyebut Jawa saya Sunda ya. Karena kan tadinya juga di Surabaya kan bahasa Jawa Timuran kasar. Gitu. Beda ya Jawa Timur. Beda banget. Beda banget berarti. Beda banget. Alhamdulillah berarti Bu Lia menemukan hal-hal yang baru ya. Ya, jadi intinya bahwa tujuan tersebut sudah tercapai begitu ya, tapi mungkin Bu Lia merasa apa kurang maksimal begitu ya. Masih kurang ini kurang apa maksimal untuk pencapaiannya begitu nggih. Tapi alhamdulillah sudah saya lihat begitu kemarin ya ke anak-anak juga sudah terlihat beberapa yang disampaikan itu sudah masuk begitu nggih. Meskipun Bu Lia juga merasa itu kurang maksimal. Enggak apa-apa, masih ada waktu ya Bu Lia nanti untuk bisa merefleksi dan kemudian memperbaiki kembali begitu nggih. Nggih. Ini Bu Lia apa namanya kemarin kan jenengan juga tentang sopan santun juga sudah sedikit disinggung dan anak-anak pun juga kemudian kemarin saya melihat begitu nggih ada beberapa hal yang sudah jenengan sampaikan sudah jenengan lakukan kayak misalnya
ketika anak-anak yang dengan gaya belajar kinestetik itu kan iya. nggak mungkin mereka duduk terus Iya, begitu betul, ya. betul. Dan kemarin saya juga melihat jenengan juga Iya. dengan menggunakan gerakan gitu, itu tuh memang untuk Mm-mm. menumbuhkan begitu ya, menumbuhkan anak-anak itu yang ya memfasilitasi, Iya. maksudnya memfasilitasi untuk kemudian bertumbuh dengan maksimal begitu. Kemarin juga sudah saya melihat begitu ya, Bulia melakukan itu begitu. Nah, Bulia, karena tadi jenengan menyampaikan ada hal-hal yang masih belum maksimal begitu nggih. Terus kemudian nanti ketika jenengan seandainya sewaktu nanti lain waktu begitu nggih, Bulia ini akan melakukan kembali atau mungkin bisa mereview ke anak-anak kembali atau mungkin mengulang kembali begitu ya. Kira-kira Bulia ingin memperbaiki di bagian apanya Iya. gitu? Yang ingin saya perbaiki khususnya ya Bu Ari, mungkin saya akan lebih banyak praktek ya. Jadi saya mencoba, saya nanti bersama guru kelas juga dan anak-anak semua mempraktekkan keseharian kami dalam bahasa Jawa seperti Oh itu. iya, iya, Jadi iya. misalnya nanti mereka mau lewat, terus ada bu guru yang duduk-duduk. Biasanya kan anak-anak kadang lewat-lewat aja Iya. gitu ya. Ada juga sih yang bilang permisi gitu, tapi belum semua. Nah ini coba kita pembiasaan ya, kita coba apa tuh bahasa Jawanya? Misalnya permisi gitu, Oh iya, membiasakan derek berarti ya. langkung seperti itu Ya sambil unggah-ungguhnya itu nggih, berarti iya, ya. gitu. Kemudian ketika berbuat salah juga udah ada sih anak-anak beberapa yang bilang maaf ya Bu Lia, maaf ya Bu Sita gitu. Dan mungkin lebih dibiasakan lagi dengan nyuwun pangapunten nggih Bu gitu, seperti itu. Lebih kepada Nggih. ya praktek, Pembiasaannya nggih, pembiasaan, dan praktek, karena nggih. dengan praktek ini kan anak-anak jauh lebih bisa menangkap ini ya Bu, Betul, nggih. menangkap apa maksud dari Iya. itunya nggih. Karena kan memang anak TK ya, Betul. nggih begitu. Terus setelah kira-kira ada hal lain yang perlu di Kalau untuk sopan santun dan adab gitu ya, itu tadi yang pertama penyampaian pembiasaan dalam bahasa Jawa. Kemudian kalau untuk seperti kecintaan kepada budaya yang lain, misalnya makanan gitu, mungkin bisa kerjasama dengan orang tua seperti Bu Ari. Jadi kita mencoba anak-anak untuk misalnya lebih sering lagi makan gudeg gitu ya, atau bersama-sama mengajak mereka ke tempat toko oleh-oleh, kemudian memberitahu ini loh makanan khas Jogja. Kayak kemarin kan alhamdulillah ada orang tuanya Almira ya yang udah praktek bikin bakpia gitu. Itu anak-anak ini banget seru gitu ya, antusias sekali mereka gitu, sampai ya mulai dari di bulat-bulat kemudian dipipihkan sama ikut memanggang seperti itu. Oh iya, benar-benar. Jadi kan mungkin selama sudah ini ada ininya ya, gitu. sudah ada apa namanya, orang tua yang Ya, bisa betul. kita kenalkan Iya, gitu. Iya, alhamdulillah ya Beli ya. Iya. Jadi jenengan memang mempunyai rencana begitu nanti ketika ini ada pembiasaan ya. Iya, Karena betul. kalau anak-anak hanya sekedar disampaikan gitu, Iya. mungkin bisa jadi ya anak-anak kan lupa begitu nggih. Jadi memang penerapannya dengan pembiasaan sehari-hari. Bisa juga tadi didukung oleh orang tua itu, Iya. didukung sama keluarga begitu ya. Kerjasama dengan orang tua. Kerjasama dengan keluarga, dengan orang tua gitu kan, memang tanpa mereka pun juga akhirnya kita juga nggak bisa maksimal begitu nggih. Nah terus ini Bu Lia, ketika jenengan tadi sudah ingin kemudian ke depannya itu kan jenengan ingin merencanakan tindak lanjut yang kemudian lebih baik dari yang kemarin sudah jenengan sampaikan begitu nggih, sudah dilakukan gitu kan. Dari segi apa namanya kemarin kan jenengan sudah beberapa menyiapkan bahan ajar, kemudian beberapa ini masih ada yang perlu ditambahkan atau bagaimana? Iya masih. Jadi kalau kemarin saya belum menyiapkan minuman yang belum ada minuman, maksudnya minuman yang real. Gitu. Kalau kemarin makanannya kan sudah ada bakpia yang realnya ya. Kemudian saya juga mengajak anak-anak membuat dari plastisin gitu ya, bikin bakpia sampai mereka ada yang memanggang gitu kan, dimasukkan ke kolong kursi gitu kan. Untuk minumannya belum. Jadi kemarin baru pakai yang pom-pom itu sama mangkok wadah plastik itu seakan-akan ronde gitu ya. Nah saya pinginnya ada yang benerannya gitu, ada yang realnya gitu. Berarti ketika nanti menghubungkan antara tadi kan yang diangkat tentang unggah-ungguh sopan santun, kan ada juga budaya Jawa tentang makanan minuman. Iya, betul. Berarti bisa dimatchingkan ketika mereka ini nanti mendapatkan makanan dan minuman, misalnya kan ada anak yang kemudian sikapnya itu mereka ketika bertamu gitu ya, ada makanan minuman, itu kan mungkin mereka
terbiasa ya. Tapi ini kita menyampaikan mungkin Betul. matur nuwun Nggih, begitu ya, iya. dengan adanya mungkin pesuguhan Nggih. begitu ya. Itu jadi sebenarnya jenengan juga mengintegrasikan ketika itu nanti dengan budaya Jawanya tadi yang akan jenengan angkat itu adalah sopan santun, kemudian dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam adat Jogja ya, mungkin ya bukan adat Jogja, maksudnya lebih kepada budaya Jawa, makanan khas Jogja, minuman khas Jogja itu berarti lebih ditekankan nanti ketika pas ada rasa sopan santunnya itu ya, entah caranya makan, minum begitu ya. Oh ya, jadi maksudnya ke sana ya. Baru sekedar tuan rumahnya yang mempersilahkan monggo diunjuk, monggo didahar gitu ya. Seperti itu. Oh ya, jadi untuk mempersilahkan dengan bahasa Jawa tadi. Iya. Bu Lia, ketika nantinya sudah melaksanakan dari proses ini kan sudah bertahap gitu ya. Nanti kemudian minta dukungan orang tua, kemudian dengan cara pembiasaan. Nah, kira-kira Bu Lia, jenengan punya nggak ukuran keberhasilan ketika nanti jenengan melaksanakan beberapa yang tadi sudah jenengan ingin laksanakan kepada anak-anak? Jadi karena posisi mereka di sekolah itu cuma sebentar ya, waktu mereka lebih banyak di rumah, mungkin kita kalau bisa yang kita bisa amati hanya sebatas di sekolah gitu ya. Mungkin ketika nanti dalam bergaul dengan teman, ketika mereka ada nggak sengaja bertabrakan atau misalnya juga kebu guru nggak sengaja misalnya berbuat salah gitu ya. Nanti dari kesehariannya mereka seperti apa nanti ketika mereka mampu mengucapkan nyuwun pangapunten atau derek langkung dan unggah-ungguhnya nanti kan terlihat ya, dari situ bisa terukur seperti itu. Ya, selain juga nanti kita tanya ke orang tua kalau di rumah, kalau dipanggil gimana Ma gitu, misalnya Lia gitu, apa atau yo apa piye gitu, kan nanti kelihatan seperti itu. Kita bisa tanya-tanya ke orang tua juga. Oh begitu ya. Siap, berarti tetap kita membutuhkan penilaian dari pihak lain ya, betul. Artinya biar lebih objektif gitu, karena memang kalau kita hanya melihat dari satu sisi itu kan nanti khawatir kita menjadi orang-orang yang penilaian subjektif gitu. Jadi bagaimana kalau di rumah gitu ini. Jadi mungkin harapannya Bu Lia bisa diteruskan kepada orang tua begitu. Nah, sebenarnya ini bagus ya Bu, karena meskipun kita ada topik yang dalam temporer, maksudnya itu topik nanti kemudian tidak akan hilang, karena memang harapannya topik ini akan berlangsung selama ya nanti anak itu menggunakannya bukan hanya ketika topik itu, tapi harapannya kan Bu Lia juga ingin selama jangka panjang begitu. Kita juga mengharapkan orang tua juga perilaku yang sama. Jadi walaupun ke anaknya tapi juga ada sopan santunnya, karena kan mereka kalau di rumah juga yang dijadikan teladan orang tua. Begitu. Siap. Jadi sudah ada sinergi komunitas antara sekolah, keluarga begitu untuk kita satukan untuk mewujudkan ini ya, tujuan yang Bu, kepada anak-anak itu ya tujuan pendidikan karakter gitu ya. Karena memang jadi orang tua pun juga belum tentu melaksanakan itu ya. Karena putra-putri yang sekarang itu adalah anak-anak yang generasi entah Gen Z atau mungkin milenial. Kalau milenial sih enggak sih, karena milenial itu harusnya kan seusia di bawah saya yang agak berapa. Mereka mungkin lebih ke Gen Z, ke Alpha gitu ya. Jadi memang unggah-ungguh sekarang itu memang agak lebih tersisihkan ya Bu, terkikis lah begitu. Ya, jadi ketika jenengan sudah punya rencana, sudah punya perbaikan, evaluasi begitu Bu Lia, kira-kira jenengan akan mulai kapan ketika nanti sudah ada ini ya bayangan? Bisa secepatnya sih Bu, secepatnya aja. Maksudnya mumpung masih fresh juga kan anak-anak belum ada yang topik-topik lain seperti masih ingat gitu loh mereka seperti itu. Artinya tetap nanti kita tumbuhkan. Jadi jenengan bisa mengusulkan nanti program sekolah begitu ya. Menjadi program sekolah, Bu Guru juga. Bu Guru juga di sekolah bisa ikutan. Bu Guru berbahasa Jawa, unggah-ungguhnya itu terlihat begitu. Sejauh ini memang sudah ada perkembangan Bu dari anak-anak ketika kemarin? Sudah, kalau untuk adabnya sudah, tapi untuk penyampaian bahasa belum semua dan belum terbiasa di rumah pakai bahasa Jawa. Ada kendala nggak Bu Lia ketika menyampaikan itu? Ya mungkin kalau kendala cuma karena saya bukan dari Jogja asli gitu ya. Itu aja sih Bu, harus lebih banyak belajar juga. Walaupun suami itu asli Jogja. Gitu ya. Betul kalau nggak asli Jogja itu Masya Allah ya.
perjuangan untuk Iya. berbahasa Jawa. Dulu di Surabaya saya juga perjuangan ngomong bahasa Gitu. Surabayaan. Oh. Belum selesai udah ganti Sekarang ke lagi Jogja. bahasa Jogja. Semoga lebih ini ya, nanti lebih lama di Amin, Jogja, amin. jadi lebih tahu tentang adat istiadatnya di Jogja. Amin, Gitu, amin. Je. Ya, itu mungkin Bu Lia Iya. dari saya tentang pas observasi kemarin ya, karena sudah saya melihat memang alhamdulillah Bu Lia sudah dengan anak-anak pun juga sudah terlihat jenengan ini ya, merengkuh anak-anak itu sesuai dengan karakternya masing-masing, kemudian sesuai usianya begitu. Jadi Bu Lia saya melihat memang sosok guru yang memang anak-anak itu bisa menemukan gitu ya, bahwa aku ini adalah seorang ibu anak-anak ketika di sekolah begitu. Jadi memang sudah terlihat Bu Lia memiliki kepemimpinan ke anak, tetapi anak-anak pun juga diberikan kebebasan, mereka pun juga bisa bermain sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tapi tetap dalam pengawasan begitu ya, artinya tetap sesuai dengan aturan gitu. Nggih, itu Bu Lia, terima kasih atas Iya, waktunya. sama-sama. Nggih, nanti Arahannya, semoga Mbak. Mohon ini ya, mohon selalu dibimbing. Insyaallah ya. Terakhir Bu Lia, Nggih. jadi percakapan ini apa yang bisa jenengan simpulkan dari kemudian observasi dan kemudian kita pas kali Ya, ini? alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini saya lebih matang gitu ya dalam persiapan, dan juga bisa lebih belajar lagi, lebih banyak lagi tentang budaya Jogja. Budaya seperti Jogja. itu. Oke. Kalau dari interaksi kita berdua, apakah ada hal-hal yang kemudian bukan, maksudnya semoga percakapan kita ini bukan suatu percakapan yang artinya ini ya apa melemahkan atau apa, dari percakapan kita, dari proses kita ini, apakah ada yang ini Bu jenengan dapat begitu ya? Oh, dari yang sangat. baru? Ya, alhamdulillah kan kebetulan saya juga di sini baru ya Bu Ari. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini saya dapat banyak arahan dari Bu Ari, gitu yang tadinya saya kurang paham, alhamdulillah menjadi paham. Gitu Saya ya. kira tambah nggak paham. Yang tadinya mungkin masih keliru diluruskan seperti itu. Nggih. Insyaallah. Mudah-mudahan semakin Malah berarti baik. ada manfaatnya ya forum-forum kita Pasti. seperti ini. Nci. Oke, terima kasih Bu Ya, Lia. sama-sama. Semangat untuk tetap Pasti, ini ya insyaallah. melaksanakan nanti unggah-ungguh yang Ya, tetap kita akan teruskan kepada orang tua, kepada guru-guru juga yang memang mungkin sudah mulai terluntur ya untuk hal-hal seperti itu. Oke. Ya, sepertinya cukup Bu Lia untuk percakapan kita hari ini. Terima kasih sudah mengganggu waktunya sekali lagi nggih. sama-sama. Dan monggo bisa meneruskan ke aktivitas yang lain. Nggih. Nggih, Matur saya tutup nuwun. nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Matur kasih. nuwun. Ya.